artinya menyatakan di tenggorokan. Artinya menyatakan di tenggorokan. Izhar halqi artinya menyatakan di tenggorokan. Kaidahnya menyatakan suara nun mati dan tanwin, menyatakan suara nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang enam. Menyatakan suara nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang enam, yaitu ha, kho, yaitu ha, kho, ain, ghin, ha, hamzah. Hurufnya ada enam, yaitu ha, kho, ain, ghin, ha, hamzah. Itu yang pertama. Yang pertama izhar halqi artinya menyatakan di tenggorokan. Kaidahnya menyatakan suara nun mati ataupun tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang enam, yaitu ha, kho, ain, ghin, ha besar, ha, hamzah. Kenapa dikatakan dengan izhar halqi? Karena hurufnya itu huruf halak semuanya, huruf halkun. Huruf halkun, yaitu ha, kho, ain, ghin, ha, hamzah. Huruf tenggorokan, huruf yang keluar dari tenggorokan. Makanya dinamakan dengan izhar halqi, menyatakan di tenggorokan. Nah, contohnya seperti nun mati bertemu dengan ha besar. Min ha, min ha. Nun mati bertemu dengan ha, contohnya seperti min ha. Tanwin bertemu dengan ha, contohnya tanwin bertemu dengan ain, contohnya sawaun alaihim. Sawaun alaihim a'anzartahum. Dalam surah Al-Baqarah, sawaun alaihim. Jadi izhar halqi ini dibaca harus jelas. Suara nun mati dan tanwinnya dibaca harus jelas. Seolah-olah antara nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf halqun itu ada jeda, ada terpisahnya. Makanya harus jelas. Suara nun mati dan tanwinnya harus jelas. Sawaun alaihim min ha, min ha, dan huruf-huruf yang lainnya. Ada 6 huruf. Tadi hurufnya ada 6, yaitu ha, kho, ain, ghin, ha, ham, hamzah. Sebenarnya masih banyak. Yan hauna, contohnya yan hauna, sami'un alim, sami'un alim. Itu yang pertama. Yang pertama tentang izhar halqi. Kaidahnya dalam kitab Tuhfatul Atfal disebutkan linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fahud tabini. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4 hukum, yaitu izhar, idgham, ikhfa, iklam. Fal awwalul izharu qoblal akhrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'ribi. Yang pertama izhar halak, namanya huruf halak 6 tentu hurufnya. Hurufnya ada 6, yaitu ha, kho, ain, ghin, ha, hamzah. Itu kaidahnya menurut dalam kitab Tuhfatul Atfal. Itu yang pertama. Jadi pengalu tok suranya le tapi dong apa lagi tentang yang pertama. Nanti kalau ada yang mau ditanyain tentang yang tajwid yang pertama ini bisa ya di di chat langsung. Atau itu yang pertama, tajwid hukum nun sukun dan tanwin yang pertama itu izhar halqi. Jadi sebenarnya cuma segitu, izhar halak itu izhar halak itu penjelasannya
Cuman segitu, simpel. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua. Masuk pembahasan yang kedua. Yang nomor 2, nama tajwidnya idgham bi gunnah. Nah, bisa dicatat. Nah, yang kedua idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Artinya memasukkan dengan dengung. Artinya memasukkan dengan dengung. Nah, kaidahnya memasukkan suara nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 4. Memasukkan suara nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, waw, mim, nun. Hurufnya ada 4, yaitu ya, waw, mim, nun. Memasukkan suara nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, waw, mim, nun. Untuk idgham bi gunnah ini, cara membacanya harus bertasydid. Cara membacanya harus bertasydid. Yaitu suara nun mati dan tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf yang 4 itu. Suara nun mati dan tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf yang 4 itu. Contohnya, nun mati bertemu dengan iya. Nun mati bertemu dengan iya. Ayyakulu amanna. Ayyakulu. Nun matinya hilang karena ditasydidkan ke dalam iya, dimasukkan ke dalam iya. Ayyakulu. Atau nun mati bertemu dengan waw. Nun mati bertemu dengan waw. Min waraihim. Min waraihim. Min waraihim. Dan idgham bi gunnah ini dalam membacanya itu harus ditahan, harus dipanjangkan sekira-kira paling tidak 2 harokat, 2 ketukan, dipanjangkan 2 ketukan. Min waraihim liqaumi yu'minun ayyakulu. Supaya dapat tasydidnya, supaya dapat idghamnya harus ditahan. Liqaumi yu'minun. Seperti itu. Itu yang kedua, idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung. Kita ulangi lagi. Yang kedua, idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan dengung. Kaidahnya memasukkan suara nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, waw, mim, nun. Cara membacanya ditasydidkan, dipanjangkan sekira-kira 2 harokat. Contohnya ayyakulu min waraihim. Nah, itu yang kedua. Datang langsung deh. Mana? Kalau ada yang mau nanya, nulisnya di catatan aja ya. Siap, Ustazah. Langsung aja. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut yang ketiga. Nanti kalau ada yang mau bertanya nanti bisa langsung sama Ustazah. Ustaz, yang singkat-singkatnya saja, yang penting-pentingnya saja, pokok pembahasannya saja sama Ustaz. Nah, yang ketiga, idgham bila gunnah. Yang tadi idgham bi gunnah, ini pakai la. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah atau idgham ghair gunnah. Idgham bila gunnah. Artinya memasukkan dengan tidak berdengung. Memasukkan dengan tidak berdengung. Nah, jadi kebalikan dari idgham bi gunnah. Kalau
idgham bi gunnah tadi harus berdengung dan dipanjangkan kira-kira 2 harokat. Kalau idgham bila gunnah memasukkan dengan tidak berdengung. Ah, Qaidahnya memasukkan suara nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang dua, yaitu lam, ro. Memasukkan suara nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang dua, yaitu lam, ro. Huruf idgham bila gunnah ini ada dua, yaitu lam, ro. Contohnya, nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Yubayyil lana atau tanwin bertemu dengan lam. Hudal lil muttaqin. Yubayyil lana hudal lil muttaqin. Atau dengan ro. Nun mati bertemu dengan ro. Mir rabbihim ghafurur rahim. Jadi idgham bila guna ini masih sama. Suara nun mati dan tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf lam dan ro. Cuman tidak pakai dengung. Perbedaannya hanya dalam dengung. Nun mati dan tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf lam dan ro, tapi tidak didengungkan. Hanya mir rabbihim. Suara nunnya hilang. Mir rabbihim. Cuman tidak berdengung. Ghafurur rahim. Suara tanwinnya hilang. Ghafurur rahim. Wakis ala jalika, dan carilah contoh yang lain. Dari yang dua ini. Itu yang ketiga. Idgham bila gunnah, memasukkan dengan tidak berdengung. Itu memasukkan suara nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang dua, yaitu lam dan ro. Cara membacanya, suara nun mati dan tanwinnya dimasukkan ke dalam lam dan ro, tapi tidak didengungkan. Itu yang ketiga. Catatan, dalam idgham ini ada yang keluar dari kebiasaan, yaitu dari idgham bi gunnah. Suara nun mati dan tanwinnya tidak dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya, huruf idghamnya, yaitu apabila nun mati dan tanwin itu nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah dalam satu kalimat, maka dinamakan dengan izhar wajib. Wajib diizharkan. Contohnya seperti ad-dun ya. Ad-dun ya. Nun mati bertemu dengan ya, tapi tidak ditasdidkan, tidak didengungkan. Kenapa? Karena di dalam satu kalimat dunya, dunia artinya dunia, ad-dunya artinya dunia. Atau yang lain, kalimat yang lain, yang lainnya nun mati bertemu dengan waw, tapi dalam satu kalimat. Contohnya seperti kin wa nun, shin wa nun, kin wa nun, shin wa nun. Dibaca ijhar, tidak dibaca idgham. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan waw dalam satu kata, satu kalimat. Kin wa nun, shin wa nun, bun ya nun, bun yamin. Bun yamin, saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ini juga keluar dari kebiasaan. Nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Bun yamin, ad-dun ya. Ini keluar dari kebiasaan. Itu catatannya. Catatan dari idgham, ada yang keluar dari kebiasaan, yaitu nun mati bertemu dengan waw dan ya dalam satu kalimat, maka dibaca izhar. Contohnya seperti ad-dunya artinya dunia, atau bun yamin artinya saudara Nabi Yusuf, bun yamin, atau kin wa nun, shin wa nun. Ini yang keluar dari kebiasaan. Itu yang ketiga.
termasuk tajwid hukum nun sukun dan tanwin yang keempat, yaitu iqlab. Namanya iqlab, artinya menukarkan. Qalaba yaqlubu qalban, artinya menukarkan. Iqlab, menukarkan. Kaidahnya menukarkan suara nun mati atau tanwin pada mim yang ringan. Menukarkan suara nun mati atau tanwin pada mim yang ringan. Menukarkan suara nun mati atau tanwin pada mim yang ringan apabila bertemu dengan huruf yang satu, yaitu ba. Ini kaidahnya. Kaidah dari iqlab, menukarkan suara nun mati atau tanwin pada mim yang ringan. Menukarkan suara nun mati atau tanwin pada mim yang ringan apabila bertemu dengan huruf yang satu, yaitu ba. Nun mati bertemu dengan ba, tanwin bertemu dengan ba. Yang satu itu ba. Ini dibaca iklab, ditukarkan. Contohnya seperti nun mati bertemu dengan ba, mim ba'di, min bertemu dengan ba'du, tapi bacanya mim ba'di, mim ba'di. Suara nun matinya ditukar dengan mim yang ringan karena bertemu dengan huruf ba. Ini yang keempat, itu iqlab. Atau sami'um basir, sami'um basir, alimum bima kanu, alimum bima kanu, yumbitu lakum. Menukarkan suara nun mati atau tanwin pada mim yang ringan karena bertemu dengan huruf ba. Ini yang keempat. Paling mudah sebenarnya. Iklab ini paling mudah, hurufnya cuma satu. Cuman cara bacanya suara nun mati dan tanwin diganti menjadi mim yang ringan. Yumbitu, sami'um basir. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, hukum nun sukun dan tanwin yang terakhir, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, menyembunyikan sebenar-benarnya. Yang kelima, ikhfa hakiki, artinya menyembunyikan sebenar-benarnya. Ikhfa hakiki artinya menyembunyikan sebenar-benarnya. Kaidahnya, menyembunyikan suara nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Jadi kaidahnya menyembunyikan suara nun yang mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zi. Banyak ini hurufnya. Dikumpulkan dalam satu bait. Tasyadzidu sodaka fasako dotojo saja. Tasyadzidu sodaka fasako dotojo saja. Huruf yang 15. Yang jelasnya huruf ikhfa hakiki ini selain huruf yang tadi. Huruf yang tadi izhar halak punya 6 huruf. Idgham bigunnah punya 6 huruf. Jadi 6 tambah 4 10. Terus tambah idgham bila gunnah 2 huruf jadi 12. Tambah iqlab 1 huruf. Jadi 13. Selain yang 13 yang tadi yang telah disebutkan, maka menjadi huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki ini selain huruf yang tadi, selain huruf izhar, huruf idgham, huruf iqlab, masuk kategori huruf ikhfa hakiki. Hanya hurufnya paling banyak, 15 huruf. Terus untuk cara bacanya ada 3 macam sebenarnya. Ada ikhfa hakiki yang kelas ringan, ada kelas menengah, ada kelas berat. Ikhfa hakiki ini terbagi 3 macam. Ada yang kelas ringan,
nun mati apa namanya menyembunyikan suara nun mati atau tanwinnya itu tidak terlalu disembunyikan, masih ada suara nun matinya, agak samar-samar itu kan, hanya samar saja. Tapi yang jelasnya hakiki ini dibaca samar, nun mati dan tanwinnya dibaca samar, baca sembunyi. Kita ambil contoh, nun mati bertemu dengan ta. Nun mati bertemu dengan ta. Karena yang pertama hurufnya ta. Nun mati bertemu dengan ta. Mana tadi? Disebutkan dalam kitab ini, tidak disebutkan contoh-contohnya. Contohnya nun mati bertemu dengan sod, ang solatihim. Kalau dengan kaf, mingka, mingkum, ang solatihim, mingka, min qablikum, min qaumi Musa, min qaumi Musa. Atau masih banyak contohnya, contoh-contoh yang lain. Min turisinin, dan contoh-contoh yang lainnya. Itu hukum nun sukun dan tanwin yang kelima, yaitu ikhfa hakiki. Jadi sebenarnya simple saja, belajar tajwid itu sebenarnya simple, tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit belajar tajwid itu kan. Tapi yang agak rumitnya itu ngapalin hurufnya saja kan. Menghafalkan huruf ikhfa ada 15, huruf izhar ada 6, huruf idgham bi gunnah ada 4, idgham bila gunnah ada 2, ikhlab ada 1. Kalau huruf-hurufnya itu sudah dihafal, betul-betul kita udah hafal, maka nanti mudah membedakannya. Izhar cara bacanya seperti ini. Idgham cara bacanya harus idgham bi gunnah harus berdengung. Idgham bila gunnah dibaca tasdid saja, suara nun mati dan tanwinnya hilang. Iklab cara bacanya ditukarkan, ikhfa cara bacanya nun mati dan tanwinnya disamarkan. Itu apa namanya? Makanya kalau kita sudah hafal huruf-hurufnya itu, huruf-huruf tajwidnya kan tidak susah untuk membeda-bedakannya antara idgham, izhar, ikhfa dan iqlab. Mungkin dari Ustadz itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan sama Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, gimana? Tadi mau pakai papan tulis, spidolnya ternyata permanen. Mau pakai share screen, nggak kelihatan. Ada yang mau nanya nggak? Kalau Ada Ustazah. apa? Ayo, siapa mau nanya? Nggak ada yang mau nanya, udah jelas. Ada Ustazah. Suara Putri jelas Ustazah? Iya, jelas. Ini Ustazah, masih bingung untuk yang idgham bila guna itu Ustazah, yang apabila nun mati bertemu huruf idgham dalam satu kalimat maka dibaca izhar. Itu masih bingung menentukan mana kalimat yang menunjukkan kalau itu termasuk dalam satu kalimat kayak itu Ustazah. Apanya? Ada apa sih maksudnya? Yang tadi itu, yang ad-dunya sama sinwanun itu kan? Sinwanun. Jadi Itu Ustaz.
Untuk I- leb- makanya sebenarnya apa namanya, kita harus tahu artinya kan. Contohnya ad-dunya. Dunia itu satu kalimat atau dua kalimat, itu kan pertanyaannya kan. Satu kalimat karena artinya juga satu kalimat kan. Dunia artinya dunia, itu kan. Heeh. Dan di dalam Al-Qur'an itu hanya 4 kata. Dalam Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang keluar dari kebiasaan itu hanya 4 kata, yaitu kalimat ad-dunya, kalimat bun yamin, sin wa nun, kin